Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Afifa. Saya akan menjelaskan 3 soal dari perbaikan UTS Kalkulus. Oke, jadi saya akan menjelaskan yang nomor 2. Nah, di sini itu kita punya sebuah proyeksi untuk model 3D printing. Nah, daerahnya ini dibatasi oleh Y sama dengan 2X, sumbu X atau Y sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Nah, daerah yang berbentuk segitiga ini kemudian diputar sejauh 360 derajat terhadap sumbu X. Nah, di sini dari koordinat X sama dengan 0 sampai batas kanannya itu X sama dengan 3 nih. Nah, di sini karena rumusnya jari-jari, jadi dikuadratkan. Fungsi Y sama dengan 2X kita kuadratkan dulu, jadinya 4X kuadrat. Nah, habis itu kita integralkan 4X kuadratnya. Angka 4-nya kita taruh di luar integral dulu biar nggak pusing. Lalu integral dari X kuadratnya itu adalah 1/3 X pangkat 3. Jadi bentuk persamaannya sekarang itu adalah 4pi dikali 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3 nih. Selanjutnya kita masukkan angka 3 ke dalam X pangkat 3 ini. 3 pangkat 3 itu kan adalah 27 ya. Nah, jadi kita masukkan di sini 27. Sekarang dikalikan dengan 1/3, jadinya 27/3 gitu kan. Nah, langkah terakhirnya kita kalikan dengan 4pi yang ini. Nah, ini kan pokoknya udah jadi hasilnya yaitu 9 kan. Pokoknya 9 ini kita kalikan dengan 4pi. Jadi hasilnya adalah 36pi, satuan volume. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang soal nomor 3. Jadi di nomor 3 ini kita akan menghitung pertumbuhan bakteri E. coli. Nah, di sini kita punya dua fungsi, yaitu fungsi pertama dan juga fungsi kedua. Nah, untuk kondisi minimal, fungsi jumlah bakterinya adalah 100 plus 50T. Nah, laju pertumbuhan growth rate-nya yaitu turunan pertamanya. Nah, turunan dari 100 yaitu 0, dan juga turunan dari 50T adalah 50. Jadi ini adalah turunan dari sini. Pertama kita turunkan dulu kan. Yang kedua itu selanjutnya laju pertumbuhan relatifnya. Kita bagikan hasil turunan tadi dengan fungsi aslinya. Nah, jadi 50 dibagi 100 plus 50T. Jadi gini, ini rumusnya. Lalu hasilnya yang didapatkan adalah 1/2 plus T. Ini untuk fungsi pertama. Nah, selanjutnya ini fungsi kedua yaitu kondisi optimal. Untuk fungsi yang kedua ini, di sini kita punya M fungsi T sama dengan 100 kali E pangkat 0,35T. Nah, di sini laju pertumbuhannya itu pangkat dari eksponennya yaitu 0,35. Harus turun ke depan dikalikan dengan konstanta 100. Jadi 100 dikali 0,35 hasilnya ada 35. Maka turunannya adalah 35 dikali E pangkat 0,35T. Lalu untuk laju pertumbuhan relatifnya kita bagikan hasil turunan 35 dikali E pangkat 0,35T dengan fungsi awalnya yaitu 100 E pangkat 0,35T. Di sini komponen eksponen E pangkat 0,35T di atas dan di bawahnya bisa langsung kita coret habis nih. Dicoret habis. Jadi yang tersisa itu adalah 35/100. Hasilnya adalah ini, 35%. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 5. Nah, diketahui di sini di soal nomor 5 ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah V fungsi T sama dengan T kuadrat min 4, dan juga fungsi kedua yaitu U fungsi T sama dengan 2T plus 3. Nah, kita akan mengerjakan yang fungsi pertama terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita selesaikan dulu yang fungsi pertama. Nah, di fungsi pertama itu, langkah pertamanya kita integralkan dulu fungsi ini. Fungsi T pangkat 2 min 4-nya. Jadi, integralnya T pangkat 2 itu adalah 1/3 T pangkat 3, dan juga untuk integralnya dari min 4 adalah min 4T. Jadi, posisi atau perpindahannya sekarang itu menjadi 1/3 T pangkat 3 min 4T dengan batas 0 sampai 5. Lalu langkah kedua itu kita tinggal substitusi
kan nih untuk memasukkan angka batasnya. Kita menggunakan batas akhir yaitu 5. Kita masukkan T-nya adalah 5. Jadi tadi sini kita masukkan 5 dan juga tadi sini kita masukkan 5. Hasilnya adalah 21,67 meter. Jadi setelah kita dapatkan hasil perpindahan partikel yang pertama itu sebesar 21,67 meter, sekarang kita hitung fungsi yang kedua yaitu partikel kedua dengan fungsi kecepatannya adalah U fungsi T sama dengan 2T plus 3 dengan batas waktu yang sama yaitu dari 0 hingga 5 detik. Nah, sama seperti tadi, langkah pertamanya kita integralkan dulu nih fungsi yang ini. Kita integralkan dengan batas 0 sampai 5. Jadi integral dari 2T itu kan adalah T kuadrat, dikarenakan 2/2T kuadrat itu adalah T kuadrat gitu. Nah, dari integral dari konstanta 3, kita tinggal tambahkan variabel T di belakangnya, yaitu menjadi 3T. Di fungsi posisi untuk partikel 2 ini berubah menjadi T kuadrat plus 3T dengan batas dari 0 hingga 5. Sekarang kita masukkan angka batasnya, kita substitusikan atau memasukkan angka 5 terlebih dahulu nih. Jadi di dalam fungsi hasil integral tadi, untuk komponen T pangkat 2 kita masukkan angka 5 menjadi 5 kuadrat, yaitu 25, lalu T yang di belakangnya 3 ini kita masukkan 5, jadi 3 dikali 5, lalu hasilnya adalah 15. Jadi 25 ditambah 15, yaitu adalah 40 meter. Nah, karena kita udah pegang nih dua angka akhirnya, maka kita bisa langsung jawab pertanyaan partikel mana yang menempuh jarak lebih jauh. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang lebih besar adalah fungsi dari U fungsi T sama dengan 2T plus 3, yaitu 40 meter. Jadi ini yang menempuh jarak lebih jauh, yaitu fungsi yang kedua. Selesai.